Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kali ini tentang teks deskripsi. Pertama, pengertian teks deskripsi. Secara umum, teks deskripsi dapat diartikan sebagai teks yang menggambarkan sesuatu agar pembaca atau pendengarnya dapat menghayal atau berimajinasi tentang apa yang dideskripsikan pada objek tersebut. Objek yang dideskripsikan. Objek itu adalah hal, benda, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Itu bisa berupa tempat, orang, atau benda di sekitar kita. Objeknya harus khusus, satu objek secara khusus dan berpendapat tentang diri sendiri. Cirinya, isinya diperinci menjadi beberapa bagian, seperti mulai dari kalau manusia itu mukanya, badannya. Nah, menggambarkan secara nyata, tidak bohong, menggunakan emosi yang kuat. Nah, jenisnya itu ada dua. Ada yang berdiri sendiri dan ada yang di dalam cerita lain. Kalau dalam cerita lain itu seperti menjelaskan sosok seseorang dalam cerpen, tokohnya diceritakan. Ciri dari penggunaan bahasa, menggunakan kata khusus dari kata umum. Warna itu kata umum, kata khususnya itu merah, kuning, hijau. Menggunakan kalimat rincian, merinci. Di situ ada ibu orang yang sangat baik. Baiknya itu seperti apa? Cari di teksnya. Oh, dia itu berusaha menolong semua orang. Itu kan berupa sifat yang baik. Menggunakan sinonim dengan emosi kuat. Nah, indah. Indah itu katanya bisa berupa-rupa. Contohnya ada elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, menakjubkan. Walaupun artinya sama, yaitu indah. Menggunakan majas. Nah, pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Saking lembutnya pasir itu dikatakan seperti bedak bayi. Ini ada angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Yang biasanya mengelus itu kan tangan, bukan angin pantai. Menggunakan kalimat rincian, dirinci. Di situ ada terumbu karang berwarna-warni. Warna-warninya warna apa aja? Ada oranye, abu-abu, dan hijau muda. Menggunakan bahasa yang seolah-olah nanti pembacanya itu akan seolah melihat, mendengar, dan merasakan. Memunculkan kata ganti orang. Nah, di situ ada kucingku, aku di situ diganti jadi ku, ibuku. Nah, terus ada Anda, itu kan kata ganti. Nah, di sini ada contoh teks deskripsi, ada juga di buku paket, bisa kalian baca. Yang judulnya Ibu Inspirasiku. Silahkan dibaca. Ini masih ada lanjutannya dari teks tersebut. Kalau terlalu cepat bisa di pause dulu ya kalian bacanya. Nah, ini cara mengerjakannya ya. Contoh mengidentifikasi teks deskripsi Ibu Inspirasiku. Yang pertama yang ditanyakan itu adalah objeknya. Objek dari teks tadi adalah ibu. Nah, tujuannya untuk apa? Menggambarkan sosok ibu baik dan penuh semangat yang menginspirasi dalam kehidupan. Nah, ini ciri kebahasaannya. Yang pertama kata umum dan kata khusus yang terdapat pada teks ibu. Dalam teks ibu ada kata umumnya baik. Nah, untuk kata khususnya
Baiknya itu dihususkan lagi menjadi ramah, suka membantu, tutur katanya lembut. Keempat, kalimat penjelas untuk mengkonkretkan atau menyatakan ya. Ibuku orang yang sangat baik. Nah, baik ini seperti apa? Oh, ada dia berusaha menolong semua orang, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, seakan dapat dilihat dari teks ibu inspirasiku. Seakan kita dapat melihat mukanya selalu bersinar seperti bulan. Seakan kita bisa melihat mukanya bulat dengan alis tipis seperti semut beriring. Oh, kulitnya juga sawo matang. Beliau tidak tinggi, tidak pula pendek. Dan rambutnya hitam bergelombang. Nah, yang seakan dapat didengar, seakan kita dapat mendengar. Oh, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Kata-katanya itu lembut, seakan kita dapat mendengarnya. Sambil bernyanyi kecil, dia mengerjakan tugas. Dia suka nyanyi-nyanyi. Nah, seakan dapat dirasakan. Kita seakan dapat merasakan pandangan matanya itu sudah nggak kuat, sudah mulai sayu. Nah, majas ada beberapa majas di sini. Yang pertama, majas perumpamaan, mukanya selalu bersinar seperti bulan, seperti bulan. Di sini mukanya bulat dengan alis tipis seperti semut beriring, seperti pandangan matanya yang kuat kini sudah mulai sayu termakan usia termakan. Namun mata hatinya kuat bagaikan baja. Nah, sekian dari Ibu, selamat mencatat.